Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar latihan soal bahasa Indonesia kelas 6 semester 1 bab 2 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Nomor 1, bacalah paragraf berikut. Tidur yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Ketika kita tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan otak memproses informasi yang diterima seharian. Orang yang kurang tidur cenderung mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan rentan sakit. Ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik. A. Tubuh memperbaiki sel dan otak memproses informasi saat tidur. B. Sulit berkonsentrasi adalah tanda kurang tidur. C. Orang yang kurang tidur mudah marah dan rentan sakit. D. Tidur yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Jawabannya apa anak-anak? Iya, benar sekali, jawabannya D. Tidur yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, ini adalah paragraf deduktif karena ada di awal paragraf ide pokoknya. Nomor 2, perhatikan teks berikut. Harga kebutuhan pokok di pasar mulai menunjukkan tren kenaikan. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah cuaca ekstrim yang mengganggu hasil panen petani. Selain itu, biaya transportasi dan distribusi barang juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu sangat membebani masyarakat dengan pendapatan rendah. Kalimat manakah yang berfungsi sebagai kalimat penjelas, anak-anak? Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Di sini kita perlu mencari kalimat utama dulu. Kalimat utama biasanya ada di awal ataupun di akhir. Kalau dari teks ini kita lihat kalimat utamanya adalah ada di awal. Berarti kalimat penjelasnya ada pada kalimat ke-2, 3, dan 4. Jawabannya C. Nomor 3, tahapan wawancara yang dilakukan setelah pengenalan diri dan tujuan wawancara adalah titik-titik. A. Persiapan. B. Pertanyaan dan pembahasan. C. Penutup. D. Evaluasi hasil wawancara. Jawabannya apa anak-anak? Iya, kalian hebat. Jawabannya adalah B. Pertanyaan dan pembahasan. Nah, jadi setelah untuk persiapan itu adalah sebelum wawancara. Kemudian pertanyaan dan pembahasan adalah selama wawancara. Lalu penutup, baru evaluasi hasil wawancara. Nomor 4, etika dalam wawancara adalah titik-titik. Yuk kita cari satu persatu yuk etikanya. A. Menggunakan bahasa informal untuk menciptakan keterbukaan. Nah, ini tidak benar ya anak-anak, karena bahasa informal itu kurang sopan kalau untuk wawancara. Kemudian B. Mengekspos identitas responden tanpa izin. Nah, ini juga tidak benar, kita harus izin terlebih dahulu kepada narasumber ataupun responden ketika wawancara untuk mengekspos identitasnya. Yang C. Tidak membeda-bedakan responden berdasarkan karakteristik pribadi. Nah, ini benar. Yang D. Mempersingkat waktu wawancara untuk efisiensi. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling benar tentang etika dalam wawancara adalah C. Kita tidak boleh membeda-bedakan responden berdasarkan karakteristik pribadi. Nomor 5, sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar titik-titik. A. Nama. B. Jawaban. C. Pertanyaan. D. Isi. Jawabannya sudah jelas ya anak-anak, tentu saja sebelum wawancara kita harus membuat daftar pertanyaan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6, Dewa 19 adalah salah satu grup band terkenal di Indonesia. Once adalah salah satu anggota utama dari band Dewa 19 yang memainkan peran penting sebagai vokalis dan memiliki kontribusi besar dalam musik band tersebut. Arti kata vokalis adalah titik-titik. A. Orang yang memiliki peran utama dalam menyanyikan lagu. B. Orang yang memegang alat musik gitar. C. Orang yang memegang alat musik piano. D. Orang yang memegang alat musik drum. Nah, jawabannya adalah A. Jadi vokalis itu adalah orang yang memiliki peran utama menyanyikan lagu. Kalau memegang gitar itu gitaris, sedangkan piano itu pianis, dan drum itu drummer.
Nomor 7, ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara adalah titik-titik. A. Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. B. Pertanyaan satu dengan yang lain tidak berkesinambungan. C. Pertanyaan harus keluar dari topik. D. Jawabannya hanya perlu ya atau tidak. Nah, anak-anak, ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara adalah A. Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Nomor 8, pertanyaan yang tepat tentang profesi pengantar paket adalah titik-titik. A. Berapa jumlah paket surat yang Bapak antarkan setiap hari? B. Apakah kendaraan yang Bapak pakai setiap harinya? C. Mengapa Bapak memilih pekerjaan pengantar paket ini? D. Siapakah yang mendorong Bapak mengantarkan surat tugas ini? Nah, anak-anak, kalau pertanyaan yang paling tepat itu adalah C. Mengapa Bapak memilih pekerjaan pengantar paket ini? Nah, nanti Bapak yang kalian pertanyai yang berprofesi sebagai pengantar paket ini akan menjelaskan alasannya kenapa memilih pekerjaan ini, dan dia akan bercerita lebih banyak informasi yang bisa kalian gali dengan pertanyaan ini. Nomor 9, hal yang sebaiknya dilakukan ketika membuat peta pikiran adalah titik-titik. A. Gunakan gambar dan warna untuk memudahkan pemahaman. B. Buat cabang sebanyak mungkin tanpa hubungan. C. Tulis sebanyak mungkin kata-kata panjang. D. Gunakan satu warna saja untuk semua cabang. Jawabannya apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Gunakan gambar dan warna untuk memudahkan pemahaman. Nomor 10, untuk membuat peta pikiran dapat menggunakan kata tanya. Fungsi kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan titik-titik. A. Tempat. B. Seseorang. C. Cara atau proses terjadinya sesuatu. D. Alasan atau penyebab terjadinya sesuatu. Nah, kalau kata tanya mengapa itu adalah D, anak-anak, untuk mencari alasan atau penyebab terjadinya sesuatu. Kalau yang C, cara atau proses terjadinya sesuatu, itu bisa dengan pertanyaan bagaimana. Kalau seseorang itu siapa, dan kalau tempat itu di mana. Anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan latihan soal ini kalian bisa lebih paham. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.